Ini pengertiannya sebenarnya mirip saja dengan penjelasan-penjelasan sebelumnya. Ya biar teman-teman ngerti saja, karena kadang-kadang aspek peristilahan ini kan sering membingungkan. Ya monggo yang mau pakai istilah membiarkan, memahami dialog, atau mau pakai koeksistensi dan proeksistensi. Nah, kalau dirinci kemudian alur kehidupan kita bersama yang lain, ini rangkuman saya paling tidak ada 4. Yaitu yang pertama, kita menerima kehadiran yang lain. Setelah itu, tidak sekedar menerima, tapi juga kita menghargai pilihan-pilihannya. Tidak sekedar itu. Yang ketiga, kita bisa menikmati kebersamaan dengannya. Dan puncaknya yang keempat, kita bisa meningkatkan kualitas kebaikan, kebenaran yang kita jalankan sesuai yang kita yakini bersama-sama dengan dia, dengan pilihan kebenarannya sendiri. Menurutmu toleransi itu penting gak sih? Buat apa sih toleransi itu? Perbedaan memang susah, namun untuk perbedaan itu kita bisa menciptakan rasa kebersamaan dengan berbeda keyakinan. Keyakinan memang hak masing-masing orang. Ya, memang cuek terhadap kehidupan orang lain itu perlu. Tapi jika cuek berlebihan, maka akan mematahkan dirimu sehingga mudah untuk diprovokasi. Hal itu juga menimbulkan kekacauan di luar ekspektasimu. Nah, kembali lagi di channel Risalah Hidup. Kali ini kita akan melanjutkan ngaji filsafat Dr. Fakhrudin Faiz dengan tema Ibrahim bin Adham, edisi Raja dan Wali. Seperti biasa, sebelum melanjutkan ngaji filsafat ini, mari kita mengucapkan basmalah dan tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Toleransi itu baik, toleransi itu mulia. Sekarang kita lihat dalam prakteknya. Ternyata ada macam-macam. Ini alat kita untuk ngecek selama ini saya toleran ini ada di level yang mana. Nah, di catatan konsep yang saya bawa, orang toleran itu ada 3 jenisnya. Ada yang membiarkan, ada yang memahami, ada yang dialog. Yang pertama, membiarkan. Membiarkan itu kalau pakai bahasanya teman-teman yang muda hari ini, itu sebenarnya membiarkan itu sama dengan cuek. Jadi terserah kamu dengan keyakinanmu, dengan aktivitasmu, asal jangan nyenggol saya, asal jangan ngerusui saya, kamu aman. Ini namanya paradigma cuek, paradigma membiarkan, tidak peduli. Suka-suka kamulah dengan keyakinanmu, suka-suka kamulah dengan keimananmu, suka-suka kamu dengan pilihan hidupmu. Aku tidak peduli, asal kamu jangan nyenggol-nyenggol aku. Kalau nyenggol aku, pembalasanku lebih pedih. Gaya semacam ini, itu jenis toleransi pertama, membiarkan, cuek. Ya tidak salah, untuk awal-awal toleran itu kan kadang berat ya, menerima yang berbeda itu kita agak susah ya. Paling tidak membiarkan, sudahlah. Biarlah engkau dengan keyakinanmu, dengan pilihan hidupmu. Cuma kita harus hati-hati. Paradigma cuek ini rapuh, mudah rusak oleh provokasi. Kalau kita cuek ini kan tidak tahu menau, tidak peduli. Dan ini lemah, ketidakpedulian itu lemah. Karena kita tidak peduli, kan kita tidak paham benar tentang perbedaannya sebenarnya di mana. Dia itu berbeda tentang apa, tidak sama di mana. Hal esensial apa hal artifisial dan seterusnya. Karena nggak tahu sama sekali, terus rapuh, mudah diprovokasi. Mungkin suatu ketika orang datang padamu yang tadi cuek, terus manas-manasi kamu. Oh, temanmu itu, yang berbeda itu, diam-diam sebenarnya melecehkanmu itu. Yang dia lakukan itu, kamu tidak sadar kan, dia
Kelakuannya itu berlawanan dengan pilihan hidupmu kan. Oh, dia kemana-mana mamer-mamerin yang dia lakukan itu. Sehingga engkau kelihatan jelek, dia yang kelihatan mulia. Oh, ini provokasi, terus kamu panas. Kenapa kamu bisa panas? Kamu tidak tahu aslinya dia seperti apa. Yang kemarin kamu cuekin itu sebenarnya apa sih, tentang apa sih? Karena kemarin kamu hanya membiarkan saja, sekarang dapat informasi-informasi keliru, provokasi-provokasi yang merusak, kamu terpengaruh. Jadi awalnya sih tidak masalah, kamu cuek membiarkan saja. Kalau pas tidak ada provokasi, tidak ada kasus-kasus yang sensitif, tidak ada problem-problem apa yang saling senggol, entah sengaja entah tidak, itu aman. Tapi begitu ada masalah, ada provokasi, kalian akan mudah tersulut. Kalau kemarin sih cuek saja, sehingga tidak ngerti. Orang bilang A, kamu anggap A beneran. Orang bilang B, kamu anggap B beneran. Akhirnya lahirlah konflik, lahirlah persaingan tidak sehat, saling menjatuhkan, saling dominan, saling menzolimi, menyakiti. Maka bagi yang ada di level membiarkan ini, ya semoga tidak ada kasus, tidak ada provokasi, tidak ada konflik-konflik yang tidak perlu. Karena biasanya kalau paradigmanya hanya cuek membiarkan, masih mudah runtuh toleransinya. Nah, ayo naik kelas sedikit kalau memang mungkin, tidak sekedar membiarkan, tapi juga memahami. Kalau yang pertama tadi sifatnya pasif. Wong membiarkan saja, cuek. Cuek itu kan pasif. Kalau yang kedua ini aktif. Ingin cari ilmunya. Ingin cari informasi yang benar. Sebenarnya isinya keyakinannya dia itu apa sih? Isinya pilihan hidupnya dia itu apa sih? Yang ada di pikirannya sebenarnya apa sih? Nah, ini namanya memahami. Jadi mencari informasi baik dari buku atau dari media, atau dari orang lain, atau dari tokoh, atau monggo cari informasi biar kamu paham, ndak cuek lagi. Wah, tetangga saya itu waktunya kerja bakti minggu pagi, kok mesti bolos ya? Saya tahu sih keyakinan saya dengan dia berbeda. Tapi ini kan urusan bersama. Kenapa kok dia bolos terus ini? Wah, terus ada provokasi. Ya memang, dia itu memang tidak cocok sama kamu. Dia memang ingin musuhi kamu terus. Dan seterusnya, terus kita terpengaruh. Nah, coba cari informasi dulu. Baca-baca dulu. Dia ini ikut apa, aliran apa, kelompok apa. Oh, dia ikut organisasi ini. Organisasi ini tuh ada acara tiap hari Minggu, ada rapat organisasi misalnya. Nah, ini kan kita terus jadi paham. Bisa maklum sekarang, karena sekarang paham. Kalau tadi cuma cuek, membiarkan saja, tidak tahu apa-apa, mudah salah paham. Sekarang kita paham, karena kita mau aktif mencari informasi dari buku, dari media, dari toko, dari medsos, dari internet, macam-macam. Nah, diharapkan ya paling tidak kita ada di yang kedua ini. Biar tidak mudah panas, tidak mudah pecah, tidak mudah konflik. Mau memahami, tidak sekedar cuek. Syukur-syukur yang ketiga, yang paling tinggi, yaitu apa? Dialog. Nah, kalau dialog ini tidak sekedar memahami, apalagi membiarkan, tapi duduk bareng, saling berkomunikasi dengan intensif, menemukan, merancang kemanfaatan, kemaslahatan bersama. Nah, ini namanya dialog. Kalau tadi yang memahami kan hanya mencari-cari dari luar gelanggang. Oke lah, biar informasinya lebih pasti, dialog lah. Dialog itu ketemu langsung, terus
mengobrolkan kebersamaan, merancang kemanfaatan untuk hidup bersama. Temui langsung, kemudian diajak bicara. Kita ini kan beda pandangan, beda pilihan hidup, tapi kan kita hidup di komunitas yang sama. Kita ini tetanggaan. Mbok kamu informasi padaku tentang pilihanmu, nanti saya juga informasi tentang pilihan hidupku. Sehingga kita bisa saling menghargai, saling menghormati. Biar yang saya lakukan, yang saya omongkan tidak menyakitimu. Sebaliknya, yang engkau lakukan, yang engkau omongkan juga tidak menyakitiku. Ini namanya dialog, sudah. Ya kebenaranmu, monggo kebenaranmu. Aku juga yakin benar dengan kebenaranku. Tapi karena kita hidup bersama, mari kita rancang cara hidup yang tidak saling menyakiti, tidak saling melecehkan, tidak saling merendahkan. Dan bareng-bareng kita produktif, kita menciptakan kehidupan bersama yang menghasilkan banyak hal manfaat, maslahat, baik untuk diri kita masing-masing maupun untuk masyarakat kita. Nah, ini namanya dialog. Ya, tidak harus dibayangkan oleh teman-teman dialog itu bikin seminar nasional atau bikin webinar besar-besaran, tidak. Biasa saja dalam lingkunganmu, biasakan komunikasi yang aktif, ruang publik yang sehat dengan dialog-dialog. Untuk mengukur perbedaan-perbedaan, untuk memahami titik-titik sensitif kita masing-masing, biar tidak saling singgung, tidak saling menyakiti. Nah, ini namanya dialog. Oke, ya syaratnya dialog memang kita harus terbuka, tidak tertutup. Jadi mau mendengarkan, ya lebih tepatnya mau saling mendengarkan dan menerima kalau orang lain berbeda. Kuncinya sebenarnya di situ. Jadi 3 jenis model toleransi ini, ya 3-tiganya bisa sih disebut toleran. Paling rendah membiarkan. Ini mungkin yang ada di quotes-nya Aristoteles dulu, membiarkan. Paling tidak biarkanlah orang lain berbeda. Cuek itu minimal. Ya wis minimal cuek lah, tapi tetap hati-hati karena dalam kecuekanmu kamu akan mudah diprovokasi, mudah difitnah, mudah salah paham. Alhamdulillah kalau mau naik satu level, mau memahami. Mungkin dari buku-buku, dari media, dari orang yang dipercaya tentang yang berbeda apa sih, yang harus dihargai apa. Alhamdulillah lagi kalau mau naik satu level lagi, yaitu dialog. Ketemu langsung dalam situasi komunikasi yang sehat, tidak saling merendahkan, saling menghargai, kemudian merancang hidup bersama yang produktif. Nah, kalau bisa toleransi kita ada di level yang dialog ini. Baik, apa sih manfaatnya dialog itu? Ya, dialog itu berarti informasi yang tidak tunggal, tapi informasi dari 2 arah. Manfaatnya apa? Yang ketiga, ada 3 manfaatnya, yaitu yang pertama, saling memahami lebih serius, lebih mendalam. Kemarin belum paham, setelah dialog aku ngerti, oh maksudnya ini toh. Oh ini disakralkan oleh tetanggaku yang keyakinannya beda ini. Berarti aku jangan sembarangan sama itu. Khawatirnya menyinggung perasaannya. Ini saya ingat sekali sebuah tradisi yang di Kudus itu ketika Sunan Bonang, Sunan Kudus dan umatnya tidak lagi menyembelih sapi untuk menghargai warga umat Hindu saat itu yang ada di sana. Karena bagi umat Hindu, sapi itu binatang yang disakralkan. Loh ini kalau kita egois, yang sifatnya cuek tadi, yang hanya membiarkan tadi, tidak mau memahami dengan serius, susah bagi kita untuk meniru
kearifan Sunan Kudus tadi. Jadi untuk mengambil kebijakan sudahlah, daripada tetanggaku, saudaraku yang agamanya berbeda ini nanti sakit hatinya karena kita menyembelih binatang yang dia sakralkan, kita jangan nyembelih sapi dululah. Toh ya dagingnya sapi bisa diganti dengan kerbau. Jadi di sini kalau bikin soto ya sotonya pakai kerbau saja, bikin masakan pakai kerbau saja, jangan pakai sapi. Kebijaksanaan, kearifan seperti ini lahir karena bisa memahami dengan serius. Tidak sekedar cuek. Kalau paradigmanya cuek, yo terserah saya membeli sapi. Misalnya kamu punya tetangga Hindu seperti Sunan Kudus tadi, ini kan agama-agamaku sendiri membolehkan. Ya bukan berarti terus kita jangan menyembelih sapi. Ya monggo, tapi dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak menyakiti, tidak menyinggung. Dirancang mekanisme dialognya biar yang sana juga memahami kita, kita juga menghargai dia. Nah, yang pasnya tetap harus ada komunikasi yang sehat. Mungkin kalau sudah dialog, ya nanti hasilnya ya monggo, silahkan kalau mau nyembelih sapi. Tapi mohon maaf bagi kita karena sapi itu sakral, maka kalau pas nyembelih saya ndak diwajibkan ikut hadir melihat ya, ndak diwajibkan untuk ikut menikmati hasilnya dan macam-macam. Ya monggo, kalau itu hasilnya dialog namanya. Tapi lahir karena komunikasi yang sehat, karena kemauan untuk saling memahami dan menghargai. Yang pertama itu. Yang kedua, jangan lupa kalau kita siap saling terbuka, saling memberi masukan, paling tidak akan memperkaya, meningkatkan pemahaman kita sendiri. Yang kedua ini penting. Bukankah kita diwajibkan mencari ilmu, bahkan walau bisin, bahkan sampai ke negeri Cina. Nah, komunikasi kita dengan saudara-saudara kita yang berbeda, itu kan paling tidak kita nambah wawasan baru. Bahkan kadang-kadang bisa memperkaya wawasan spiritual kita. Ada seorang tokoh dulu juga pernah kita angkat, yaitu Syed Hussein Nasr yang punya teori namanya passing over. Passing over itu cara belajar tentang agama yang tidak terpaku pada agamanya sendiri, tapi juga menjelajah ke agama-agama yang lain. Yang dari situ dia wawasannya tambah kaya, semakin dia paham akan keberagamaannya sendiri, khususnya di ranah spiritualitasnya. Kadang-kadang kan kita itu mungkin karena saking akrabnya dengan referensi-referensi keagamaan kita sendiri, sering-sering yang penting-penting malah terlewat. Begitu kita belajar ke sana-sana, membaca buku ini, buku itu, mungkin dari tradisi yang berbeda, kita tiba-tiba ingat, oh iya, yang seperti ini kan di Al-Quran dulu sudah ada, mungkin maksudnya ini. Yang seperti ini di hadis dulu juga sudah dijelaskan, berarti sudah ada ini. Loh, ini namanya apa? Passing over. Passing over itu ya melintas batas sehingga kita tidak hanya sibuk di kita, tapi juga belajar ke sana kemari. Tapi hasilnya justru memperkaya keberagamaan, spiritualitas kita sendiri, juga wawasan kita sendiri. Kita semakin tercerahkan. Itu manfaat yang kedua. Jadi meningkatkan dan memperkaya pemahaman sendiri. Makanya ngaji filsafat ini kan saya mengambil strategi yang tidak cuma dari satu tradisi, tidak cuma dari satu perspektif. Bahkan kita perkaya wawasan kita dari banyak perspektif. Dari disiplin filsafat barat, filsafat timur, filsafat Islam,
sekali-sekali dari ranah psikologi, seperti bulan ini kan, pengalaman beragama itu sebenarnya wacana dari ranah psikologi. Sekali-sekali dari ranah sosiologi, dari ranah tasawuf, dari ranah apalagi, banyak pokoknya tema-temanya yang saya belum ngangkat dari ranah fikih, karena saya khawatir kalau nanti ngajinya fikih dianggap isinya fatwa-fatwa tentang hukum. Kalau fatwa hukum ya nanti biar ahlinya yang bicara. Nah, tapi yang jelas kita juga tetap terbuka terhadap beragam wawasan. Nah, jadi ada manfaatnya ternyata ya kita terbuka dengan dialog, tidak menutup diri. Yang ketiga, menemukan kesamaan untuk membangun kebersamaan. Ya kalau ini kan karena kita dan saudara kita yang berbeda ini hidup di tempat yang sama, di wilayah yang sama, mungkin di negara yang sama, bahkan di bumi yang sama. Kita butuh kesepakatan bersama di tengah perbedaan untuk membangun dunia, wilayah, tempat di mana kita tinggal. Kita ini berbeda, tapi lingkungan kita kan harus kondusif untuk anak cucu kita. Masa harus konflik terus, tawuran terus, memperebutkan kebenaran yang satu. Padahal secara sunatullah ya kita ini manusia pasti beragam, seperti dijelaskan tadi. Berarti apa? Ayo kita atur hidup bersama. Kita merancang manajemen sosial yang produktif. Nah, itu gunanya dialog. Terus, ini juga saya membawa dua istilah lagi. Ini sebenarnya pengertiannya sama seperti sebelumnya. Jadi hidup bersama itu, yang baik itu jenisnya ada dua, yaitu koeksistensi dan proeksistensi. Biasanya awalnya itu kita bisa koeksistensi. Koeksistensi ini saling kerjasama, saling menerima kehadiran yang lain, bareng-bareng sesuai dengan kebenarannya sendiri-sendiri. Kalau koeksistensi berjalan baik, semoga tidak sekedar koeksistensi, kita naik kelas menjadi proeksistensi. Kalau koeksistensi ini silahkan jalan sendiri-sendiri, saling menghargai, saling menghormati di tengah kebenarannya masing-masing. Kalau proeksistensi, di situ ada saling mendukung, berupaya untuk menghasilkan kebaikan bersama, kemanfaatan bersama, sehingga dari situ lahir kemaslahatan-kemaslahatan, kemanfaatan-kemanfaatan yang bisa dimanfaatkan oleh semuanya. Nah, itu proeksistensi. Kalau koeksistensi, itu konotasinya bisa silahkan kamu jalan, saya juga jalan. Saya hormati pilihanmu. Nah, ini sekedar koeksistensi. Kalau proeksistensi, itu kita tidak sekedar saling membiarkan, tapi kita juga saling bekerja sama, saling mendukung, sehingga melahirkan pola hidup, gaya hidup bersama yang produktif, kreatif. Oke, ini pengertiannya sebenarnya mirip saja dengan penjelasan-penjelasan sebelumnya. Ya biar teman-teman ngerti saja, karena kadang-kadang aspek peristilahan ini kan sering membingungkan. Ya monggo yang mau pakai istilah membiarkan, memahami dialog, atau mau pakai koeksistensi dan proeksistensi. Nah, kalau dirinci kemudian alur kehidupan kita bersama yang lain, ini rangkuman saya paling tidak ada 4. Yaitu yang pertama, kita menerima kehadiran yang lain. Setelah itu, tidak sekedar menerima,
tapi juga kita menghargai pilihan-pilihannya. Tidak sekedar itu, yang ketiga kita bisa menikmati kebersamaan dengannya, dan puncaknya yang keempat, kita bisa meningkatkan kualitas kebaikan, kebenaran yang kita jalankan sesuai yang kita yakini bersama-sama dengan dia, dengan pilihan kebenarannya sendiri. Nah, ini 4 level perkembangan yang baik, yang pro-eksisten, seperti dijelaskan sebelumnya. Jadi yang pertama tetap harus mau menerima. Kalau menerima saja tidak, ya tadi resikonya ya, siap-siap berhadapan dengan konflik, dominasi, saling menzalimi, atau kompetisi yang saling menjatuhkan. Hidup kita akan berat. Kalau menerima yang lain yang berbeda saja, kita tidak mampu. Mungkin kita kuat, tapi jatuhnya adalah kita yang menzalimi, kita yang menjatuhkan, memusnahkan. Padahal kalau ambisi kita agar semua orang sama dan seragam, tadi sudah disimpulkan tidak mungkin. Kalau pakai bahasanya Al-Quran kan waja'alnakum syir'ata wa minhaja. Allah itu menciptakan banyak syir'ah dan banyak manhaj. Jadi banyak cara dan banyak jalan. Jadi yang pertama yang jelas harus menerima perbedaan. Kalau sudah menerima, jangan cuek. Jangan cuek. Jangan sekedar silahkan kamu dengan pilihanmu, jangan dekat-dekat dengan aku karena pilihanku berbeda. Nah, ini berarti cuma menerima saja. Harus naik kelas 1 level, yaitu menghargai. Jadi menghargai itu pilihanmu apa, kemudian yang kamu anggap benar apa, yang kamu anggap baik apa, silahkan kamu jalankan. Saya hargai, sebagaimana aku juga akan menjalankan kebenaranku, mohon dihargai. Dihargai itu berarti tidak dihalangi, berarti didukung sesuai kemampuan, sesuai batas-batas kebenaran yang diyakini. Itu menghargai namanya. Kemudian kalau sudah bisa menghargai, jangan lupa menikmati. Ini banyak di antara kita mungkin yang iyalah secara formalitas, secara teori akhirnya harus menghargai, harus menerima. Tapi aku tidak enjoy ini. Maunya kemerungsung, ingin mengalahkan saja. Kemerungsung, ingin menjatuhkan saja. Ini berarti nggak bisa menikmati. Hanya karena terpaksa oleh batas-batas normatif, oleh tuntunan agama, oleh nasihat dari tokoh-tokoh misalnya. Akhirnya tidak bisa menikmati. Iya benar sih kalau ditanya, sampean menerima kehadiran orang yang berbeda. Iya Pak, saya terima. Menghargai, iya saya hargai. Tapi diam-diam kamu sebenarnya ini terpaksa. Sehingga menjalankan, menerima dan menghargai yang lain itu rasanya berat. Kalau ada kesempatan ingin cepat-cepat segera konflik memusnahkan yang kamu anggap beda, itu berarti kamu tidak bisa menikmati. Jadi tidak bisa menikmati kebersamaanmu. Ketika kalian tidak bisa menikmati, kemungkinan kalian akan segera jatuh pada level paling rendah. Atau malah di bawah level menerima. Karena tidak bisa menikmati itu, yang kamu lakukan adalah terpaksa. Begitu indikasi yang mendorong keterpaksaanmu hilang, mungkin segera akan terjadi konflik, segera akan terjadi dominasi dan saling menjatuhkan. Karena engkau tidak bisa menikmati kebersamaan. Jadi penting aspek menikmati ini. Nikmatilah hidup bareng-bareng yang lain yang berbeda. Baru setelah itu naik ke level yang paling tinggi, meningkatkan. Meningkatkan itu bisa tadi
kalian saling memahami, mau dialog, komunikasi yang produktif, sehingga wawasanmu tentang perbedaan itu semakin meningkat. Sehingga keberagamaanmu, keyakinanmu tentang kebenaranmu juga semakin mantap. Ini namanya meningkat. Kebersamaan dengan yang lain justru meningkatkan kualitas kemanusiaanmu, bahkan kualitas kedekatanmu dengan Tuhan. Ini kalau diuraikan panjang, bahwa amanat Tuhan untuk mengelola bumi, untuk mengelola alam semesta, itu tidak sekedar manusia berhadapan dengan alam, tapi juga manusia berhadapan dengan manusia yang lain. Berarti nanti pertanggungjawaban kita sebagai Khalifatullah fil ard itu antara lain kita ditanya apa sikapmu terhadap manusia yang lain yang juga makhluknya Allah, hambanya Allah, meskipun beda pandangan denganmu. Nah, ini aspek yang penting untuk kita renungkan. Oke, karena ya semua manusia itu makhluknya Allah, ciptaannya Allah, dan pasti dicintai, disayangi oleh Allah dengan caranya Allah sendiri. Oleh karena itu ya jangan sampai kecintaan Allah itu kita sakiti, kita zalimi, kita singkir-singkirkan, kita musnah-musnahkan. Caranya apa? Ya dengan level-level cara-cara toleran tadi. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi sekarang. Boleh ambil nafas dulu, minum lagi dulu sebentar. Karena ngaji kita ini agak panjang, sekitar 2 jaman. Nah, ini saya rangkum secara umum di luar ekspresi sosial, ekspresi individual. Batinnya seorang yang toleran itu isinya paling tidak 4. Yang pertama, menghormati. Yang kedua, menghargai. Yang ketiga, peduli atau simpati. Yang keempat, merasakan atau empati. Ini juga level-level. Yang pertama, menghormati. Menghormati itu mungkin bahasa Inggrisnya respect. Respect itu membiarkan sesuatu sebagaimana adanya. Nah, ini menghormati. Jadi pertama-tama batin kita menghadapi perbedaan itu harus mau hormat, mau menerima sesuatu sebagaimana adanya. Ya karena kalau kita tidak mau menerima yang berbeda sebagaimana adanya, itu yang berat justru diri kita sendiri. Kalau kita tidak suka orang, tidak menerima orang, tidak menghormati orang, itu jangan dikira orang yang tidak kita sukai dan tidak kita terima merasakan sesuatu yang berat. Justru pertama-tama yang berat itu batin kita sendiri, hati kita sendiri. Kita gelisah memikirkan keberadaannya. Padahal mungkin dia tidak pernah mikir keberadaan kita. Dia menerima saja kehadiran kita sehingga hatinya ringan. Tapi justru kita yang tidak menerima, batin kita yang berat. Maka penting pertama-tama kita hidupkan penghormatan, penerimaan terhadap yang berbeda. Yang kedua, menghargai. Kalau menghormati ini mungkin konotasinya lebih pasif, kalau menghargai ini lebih ke aktif. Menghargai itu misalnya teman kita sedang ibadah, dia punya keyakinan yang berbeda dengan kita. Sementara kita waktu lagi
bebas, free, pingin nyetel musik keras-keras misalnya. Oh enggak lah, kasihan temanku yang sedang ibadah. Nanti kalau saya nyetel musik keras-keras dia terganggu. Itu menghargai. Ada unsur aktifnya. Ya meskipun kadang-kadang orang dianggap sama saja menghormati dan menghargai. Tetapi menghargai ini ada unsur aktifnya. Jadi penerimaan tadi diwujudkan dalam tindakan-tindakan, mungkin kata-kata, mungkin perbuatan. Nah, ini sejenis penghargaan. Ada wujudnya penghormatan tadi dalam bentuk penghargaan. Yang ketiga, simpati. Simpati itu peduli. Lebih dalam dari simpati, empati. Kalau empati itu turut merasakan. Kalau simpati, peduli dari luar. Kalau empati, turut merasakan sampai dalam. Misalnya, ada saudara kita sedang sedih karena habis broken heart, diputus oleh pacarnya. Nah, itu kalau simpati, itu kamu mungkin ngirim WA, saya turut berbelasungkawa atas nasibmu yang baru saja diputus. Nah, itu peduli namanya, ndak cuek. Di bawah simpati itu cuek. Peduli amat kamu diputus apa ndak. Aku sendiri juga ndak pernah punya pacar kok. Nah, itu berarti di bawah simpati. Kalau simpati itu ya meskipun kamu ndak ngalami, kamu ikut menyatakan peduli. Saya ikut sedih, kamu baru diputus, itu simpati. Lebih dalam lagi empati. Empati ini bahasa lainnya transposisi. Jadi engkau memposisikan dirimu di posisi temanmu yang alami. Seandainya aku yang diputus, seandainya aku yang merasakan itu, seandainya aku yang ngalami itu, aku bisa merasakan sedihnya, aku bisa membayangkan beratnya. Itu empati. Ada yang bilang untuk bisa mengempati itu kita harus punya pengalaman yang mirip, yang sama. Seandainya aku punya pendirian, punya keyakinan kebenaran, kemudian dipaksa untuk mengakui kebenarannya orang lain, betapa galaunya aku. Maka aku bisa merasakan kesedihannya saudaraku itu. Itu namanya empati. Tidak sekedar melihat dari luar, tapi turut merasakan di dalam. Seandainya aku dicaci maki, dilecehkan keyakinanku seperti itu, maka aku bisa merasakan betapa sakitnya hati, betapa down-nya mental. Nah, itu namanya mampu empati. Jadi dalam kita bertoleransi, kalau bisa, tidak cuma lahiriahnya, tapi juga batinnya. Batinnya toleransi, itu isinya menghormati, menghargai, peduli atau simpati. Dan yang keempat, merasakan atau empati. Jadi ini kualitas-kualitas batin yang hendaknya kita hidupkan dalam rangka kita menjalani hidup bersama yang lain yang berbeda, atau dalam rangka bertoleransi.